Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati indahnya hidup di dalam naungan ajaran agama Islam. Salawat dan taslim senantiasa kita ucapkan sebagai pujian, sanjungan, dan juga ungkapan terima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat sekalian, pada siang hari ini saya mendapat tantangan dari pendeta Sopan Sembiring. Ya, dimana menurut saya ini adalah hal yang menggelikan menurut saya ya. Karena beliau ternyata tidak puas dengan penjabaran saya di grup Zoom semalam, yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi berdasarkan daripada kitab Kristen itu sendiri. Lalu kemudian di dalam perdebatan ini pendeta Lamsen nongol kemudian membahas tentang tentang surga ya. Ya, alhamdulillah meski hanya sebentar, tapi paling tidak pendeta Lamsen Yobaho itu bisa menyadari dengan baik. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Semoga materi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa lagi-lagi Islam memang terbukti sebagai agama yang benar, agama sebagai penutup dari seluruh ajaran-ajaran para nabi. Nah, untuk lebih singkatnya, silakan para sahabat nyimak. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera panggil rajamu tuh. Namanya Ustadz Zulkifli M. Abbas. Silahkan panggil rajamu. Ya, saya masih menunggu. Apa kabar penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah manusia yang tidak sunat? Gimana kabarnya? Gimana penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah manusia yang tidak sunat? Gimana kabarnya? Yang punya Tuhan rohnya 7, tanduknya 7, matanya 7, bagaimana ceritanya penyembah-penyembah makhluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Bagaimana ini Bang Zuma? Ada nggak ini penyembah-penyembah makhluk di sini Bang Zuma? Saya tampar-tamparin ini penyembah-penyembah makhluk ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Bang. Tadi itu berkuar-kuar nantang abang tuh. Saya yakin dia akan gemetaran untuk bicara. Tidak akan mampu mengeluarkan kata-kata yang bisa mengalahkan abang. Saya rasa dia itu pokoknya lari terbirit-birit lah. Oke Bang Jul, mudah-mudahan Abang Jul juga udah siap ya. Ya, saya sudah siap. Oke ya, kita lanjutkan diskusi kita kemarin malam di Zoom. Maka aku anulir semua pernyataan-pernyataan kemarin. Maka aku mengatakan bahwa Saulus ataupun Paulus berdasarkan kisah para rasul 13 ayat 1 itu, Saulus itu bukan nabi. Silakan Bang Yul. Oke, kita saksikan Pak Sopan si tua bangka dengan Bang Zuma. Kita menyimak, ini penyembah-penyembah makhluk semua ini yang perlu diinjili, kalah dengan anak PAUD yang sudah sunat. Si Pak Sopan tua bangka belum bersunat. Begitukah Pak Sopan? PN sudah saya luncurkan bahwa Saulus ataupun Paulus bukan seorang nabi. Silakan. Pak Sopan,
Makanya Pak Sofan tuh ngomong itu yang bagus. Masa kalah dengan anak PAUD? Anak PAUD sudah sunat, Pak Sofan belum bersunat. Jorok Pak Sofan ini jorok. Nabimu saja tidak sunat, kenapa suruh saya disunat? Tanya nabimu, sunatkah nabimu atau tidak? Kan sudah berulang-ulang kali saya jelaskan Pak Sofan. Umat muslim itu mengikuti milanya Abraham. Jelas milanya Abraham, salah satunya sunat. Nah, Pak Sofan ikut siapa? Kalau ikut Yesus itu sunat, tapi Pak Sofan tidak ikut Yesus. Pak Sofan mengikuti Saulus. Saulus itu bertopengkan Yesus ajarannya, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan Saulus. Paham ya Pak Sofan ya? Makanya masa kalah sama anak PAUD? Sunat, jorok jorok. Aku ikut Nabi Muhammad. Apakah dia sudah disunat atau belum? Ya. Pak Sofan, siang Pak Sofan. Kata Pak Sofan, Banjul, guru muslim, yang master muslim itu Banjul, sudah takut, pokoknya sudah jatuh di hadapan Pak Sofan. Waktu Pak Sofan debat dengan saya, Pak Sofan bilang, wah Zulkifli itu sudah jatuh, sudah tekuk lutut sama saya. Jadi saya ingin lihat Pak Sofan, apa betul perkataan Pak Sofan itu? Kita lihat sekarang ya Pak Sofan. Karena Pak Sofan ini kan selalu ngomong itu gede, tapi otaknya ya hanya Pak Sofan yang tahu. Jadi Pak Sofan jangan kabur ya Pak Sofan. Saya akan minta pertanggungjawab Pak Sofan yang berkata Bang Juma itu sudah takut pokoknya sudah kabur dari Pak Sofan begitu. Jadi Pak Sofan, kita lihat sebentar ya Pak Sofan. Jangan kabur. Aku tidak tanyakan muslim kok. Aku tanyakan nabimu bersunat apa tidak. Itu aku tanyakan. Kalau Abraham umur berapa dia disunat? Kamu umur berapa kamu disunat? Paskah itu kamu pikir sendiri. Disinilah si tua bangka Pak Sofan nggak paham. Ya muslim itu Pak Sofan orang yang berserah diri kepada Tuhan Yang Esa. Ajaran Ibrahim itu muslim, tauhid, ya kan? Makanya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW wajib mengikuti milanya Ibrahim. Apa itu milanya Ibrahim? Salah satunya sunat. Berarti Yesus, Musa, Daud dan seterusnya itu mengikuti milanya Ibrahim. Nah, sedangkan Pak Sofan siapa? Mengikuti siapa? Kalau mengikuti Yesus jelas bersunat, berarti Pak Sofan mengikuti Saulus. Saulus itu dari mana? Ya ajaran kemauan dia sendiri. Tidak bohong kalau dia mendapatkan dari Yesus ataupun dari siapapun bohong dia itu ajaran dia sendiri. Jadi Pak Sofan itu mengikuti Saulus, ya kan, yang Yesus tidak pernah mengajarkan ke Saulus seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Saulus seperti itu. Jadi Pak Sofan jangan menjual-jual nama si Yesus. Yesus tidak mengenal ajaran-ajaran Saulus. Paham ya Pak Sofan ya? Oke, selamatkan siang abangku yang terganteng sejagat raya. Mohon maaf ya, di sini hujan deras, mungkin suara saya agak kurang baik kedengaran. Baik, Bang Supan Sembiring, pembahasan tentang apakah Saulus itu nabi atau bukan nabi, jangan debatnya dengan saya, Bang, tapi debatnya dengan kitab sendiri. Kisah para Rasul yang Abang katakan di bab 13 ayat 1 itu jelas di situ. Dikatakan Barnabas, Samiun, dan siapa lagi dengan Saulus itu adalah seorang nabi dan seorang pengajar. Silakan Anda sanggah dalil Anda, karena kitab Anda yang mengatakan itu. Silakan.
Bang sopannya mana? Kok nggak sopan kali sih? Katanya cari-cari saya, giliran saya ada kok malah ngumpet Bang Sopan. Saya mengatakan pelintiran Bang Yul itu tentang kisah para rasul 13 ayat 1 itu mempelintir bahwa atau memaksakan bahwa Saulus atau Paulus itu nabi. Salah total, Jul. Silahkan, apa jawaban abang? Di kitab abang kan jelas dikatakan di situ ya, pada waktu jemaat di Antioquia katanya, ada beberapa nabi, ada beberapa pengajar. Nabi ini kan sudah jelas pengajar, ya kan? Nah, yang disebut namanya kemudian adalah Barnabas, Simeon, kemudian Lukies, lalu Menahem, dan Saulus. Itu loh. Dan semua ini disebut sebagai nabi dan pengajar. Jadi kalau abang mengatakan Saulus bukan nabi, ya silakan Anda batalkan dalil itu. Abang tidak sedang berdebat dengan saya tentang Saulus nabi atau bukan. Kalau menurut saya, kalau menurut akal sehat, menurut kebenaran, jelas Paulus itu bukan nabi. Saking bukannya nabi, seorang pendeta bernama Saulus, bernama Sopan Sembiring pun ogah, ya, gengsi mengakui kalau Paulus itu adalah nabi, malu. Padahal kitab abang sendiri yang menuliskan seperti itu, bahwa Saulus itu adalah seorang nabi, adalah seorang pengajar. Jadi gimana ceritanya ini? Coba anda lakukan penolakan secara alkitabiah bahwa Paulus itu bukan seorang nabi. Silakan. Saya belum masuk pada intinya ya. Coba amati pernyataan itu. Ya, saya belum masuk pada intinya. Nanti saya akan jawab apakah Paulus itu nabi apa bukan. Ya, coba perhatikan. Ada beberapa nabi dan pengajar. Ya, ada beberapa nabi dan pengajar. Lalu disebutkan di sana pengajar itu siapa? Ya, Barnabas dan ya, siapa itu pengajar di Antioquia gitu. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, yang Menahem, yang Niger itu. Ya. Lalu dijelaskan tentang Paulus itu adalah pengasuh. Jelas belum terlihat di sana itu apakah dia nabi. Jelas bukan nabi. Ya. Yang disebutkan di sana itu tuh tidak ada nabi di situ. Tidak ada nabi. Hanya pengajar semuanya. Ya. Paham nggak? Tidak ada nabi di situ. Tapi belum saya sebutkan siapa nabinya. Ayo bantu lanjut. Aduh bang, dalil itu kan sangat jelas tertulis di kitab abang ya. Kalau kita mengacu kepada bahasa original teksnya kan jelas di situ. Ada kata prophetess. Prophetess itu adalah seorang nabi. Kemudian kata daskaloi di situ dikatakan diantaranya, ya. Ini kan jelas pernyataan-pernyataan di dalam kitab abang dengan menggunakan bahasa original ini sedang membicarakan tentang nabi-nabi, di mana nabi-nabi ini identik dengan pengajar. Di situ kan jelas kalau kita berbicara mengenai guru dan pembimbing, artinya kan sama aja. Antara guru dan pembimbing itu sama, merujuk kepada sebuah identitas yang menjabarkan tentang muatan daripada oknum yang dibicarakan. Nah, coba abang perhatikan. Pada waktu itu, akainiten. Lalu kemudian dikatakan, apocistis akklesiotis antiokecis frisken prophetes kaidas kalau. Lalu disebutkan siapa? Farnafas, Kai Simeon, Paul memastikan, Nigras. Maksudnya orang yang berasal dari Nigiras atau Nigeris. Nah, Kai Olekes Korinos itu jelas dikatakan kalau Menahem, Kai O Menahem, Pau Megalose, Minto Fasilisitis. Artinya yang dimaksud dengan penjabaran bahwa Menahem yang diasuh dengan Raja
yang ada di wilayah siapa lagi tadi? Wilayah Herodes. Di situ muatannya sangat jelas bahwa ketika dikatakan di Antioquia itu ada beberapa nabi dan pengajar, itu sama halnya ketika kita mengatakan di Antioquia itu ada beberapa guru dan pembimbing. Sama. Nabi itu juga adalah pengajar. Nah, di situ abang harus jeli melihat ketika dikatakan Basiliatis Perioktis Irodikaiton Saul, maka di situ jelas merujuk kepada pendiri Kristen yaitu Paulus, dan ternyata dalil ini menyatakan dia adalah seorang nabi. Kalau abang tidak percaya, silakan baca lanjut di ayat keduanya. Ya, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk kutugaskan yang telah kutentukan bagi mereka. Berarti jelas Paulus ini adalah seorang nabi menurut kitab abang. Itu loh. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, maka berkatalah Roh Kudus, khususkan, prioritaskan ya Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berarti kategori nabi dan pengajar itu jelas merujuk kepada Saulus. Nah, kalau abang ini mengatakan, oh tidak, Saulus itu bukan nabi, tapi dia itu adalah pengajar. Oke, saya ikuti iramanya. Nah, sekarang siapa yang nabi di ayat itu? Coba, siapa yang nabi? Barnabas, Anda mau sebut sebagai seorang nabi? Simeon, Anda mau sebut sebagai nabi? Lukius, Anda mau sebut sebagai nabi? Atau Mehaim, Anda mau sebut sebagai nabi? Atau Raja Herodes yang Anda ingin sebut sebagai nabi? Silakan. Ingat, Anda sedang berdebat dengan kitab Anda, bukan berdebat dengan saya. Saya hanya menolong Anda untuk memahami. Silakan. Saya berdebat dengan Bang Yul yang telah mempelintir ayat-ayat itu. Saya tidak berdebat dengan kitab saya. Saya berdebat dengan Yul yang telah mempelintir, membuat seenaknya tafsiran-tafsiran. Tidak satu pun seorang pun yang disebut di sana adalah nabi. Tidak ada sama sekali nabinya di situ. Ya, tapi belum saya sebutkan. Kecuali Bang Yul nanti sudah menyerah siapa nama nabinya, maka aku menjelaskan. Ya, kalau disuruh itu bulan tentu nabi. Seorang murid, seorang rasul bisa disuruh ke sana ke situ untuk mengajar. Yang disebutkan di sana itu tidak seorang pun yang berkategori nabi. Paham? Yang disebutkan di sana tidak ada satu pun yang berprofesi sebagai nabi di sana. Paham? Ya, yang disebutkan di sana adalah semua pengajar dan pengasuh. Paham, Yul? Makanya jangan dipelintir satu ayat. Sudah aku sering katakan. Ini ketemu lagi batunya. Mempelintir satu ayat, ngoceh ke sana ke situ, ya. Tidak satu pun di situ yang disebut namanya itu Simeon, Barnabas, Menahem, semuanya itu bukan nabi. Itu adalah pengajar. Kalau udah angkat tangan, saya sebutkan nama nabinya. Oke ya? Ya, lanjut. Bagaimana caranya, Bang, Anda menolak dalil yang ada di dalam kitab Abang? Anda mengatakan di situ tidak ada disebut sebagai seorang nabi. Ada dua kategori yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu, Bang. Yang pertama, penyebutannya adalah daskaloi. Prophetis. Prophetis itu bahasa Yunani. Ini saya ajarin, ya. Prophetis itu bahasa Yunani. Itu adalah penamaan terhadap nabi yang ada di dalam kitabnya Bani Israel dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Septuaginta atau bahasa Greek kekinian. Ya, saya anggap kekinian karena Septuaginta itu mengalami perubahan-perubahan sehingga disebut kemudian dengan bahasa Yunani. Nah, di situ disebut apa? Prophetis. Lalu kemudian ada kata daskaloi. Daskaloi itu adalah pengajar, pembimbing, konseling, dan seterusnya. Jadi ketika abang mengatakan, jangan pelintir, saya tidak ada memelintir. Abang yang memelintir. Karena di situ jelas dikatakan
bahwa di tengah-tengah jemaat Antioquia itu terdapat nabi dan terdapat baskaloi, pengajar. Di antaranya Ofarnapaskai. Terus kemudian Ofarnafas, lalu kemudian Kai Osmeon, terus kemudian dikatakan Menachem, lalu kemudian ada Lukios, lalu kemudian disebut ada Saul. Nah, ini jelas menceritakan ketika Barnabas disebut sebagai nabi, tidak kena. Ketika disebut Simeon sebagai nabi, tidak kena. Ketika disebut Lukios sebagai nabi juga tidak kena. Menachem juga bukan seorang nabi. Lalu kalau misalnya Anda juga menolak Saul bukan seorang nabi, lalu di antara keempat orang ini yang mana yang termasuk nabi? Nah, definisi nabi jelas dari seluruh agama yang mengakui tentang adanya kenabian, mereka semua memahami nabi itu adalah penerima wahyu dan pengajar, mengajarkan wahyu kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan kita teropong Barnabas? Kalau Anda mengatakan yang nabi itu adalah Barnabas, tunjukkan mana kitab Barnabas. Tidak ada kan? Kalian menolak tulisan Barnabas meskipun di kitab kalian disebut sebagai nabi. Kemudian, kalau bukan Barnabas berarti Simeon. Tunjukkan mana kitabnya Simeon. Sebagai pengajar mana kitabnya? Nggak ada. Lalu kemudian, kalau Anda mengatakan Lukios yang dari Korinus, mana kitabnya? Nggak ada. Kalau Menachem ada kitabnya? Nggak ada. Yang punya kitab satu-satunya adalah Saulus atau Paulus. Dialah yang bermandikan kitab-kitab dengan mengembel-embeli surat Galatia, Roma, Efesus, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud nabi dan dimaksud pengajar di sini dua-duanya dipenuhi oleh Saulus. Kalau Anda mengatakan tidak, tolong Anda batalkan ayat ini. Karena saya hanya membantu Anda untuk memahaminya. Pada dasarnya dalil ini sangat jelas menerangkan Paulus adalah seorang nabi, Paulus adalah seorang pengajar. Itu kriteria yang jelas ternobatkan kepada Saulus, kepada Paulus. Nanti kita akan buktikan apakah dia seorang nabi yang palsu atau betul-betul dia adalah nabi utusan Tuhan. Silakan. Zul, saya tantang kamu diskusi tentang puasa Islam dan Kristen. Oke, saya jabanin tantangannya. Coba kamu terangkan dulu perintah puasa itu adanya di perjanjian lama, di kitab Taurat, di kitab Tanakh, atau adanya di perjanjian baru. Silakan. Oh, banyak Pak. Ada di Yesaya, ada di Imamat, ada di Bilangan, dan juga ada di... Oke, saya tanggapi ya. Nah, kalau dia adanya di kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Tanakh, apakah dengan matinya Yesus semua itu masih berlaku? Silakan. Oke ya. Bagi saya jangan jual bahasa ya. Tidak laku bahasa bagi saya ya. Saya lebih percaya kepada LAI. Ya, jauh saya lebih percaya kepada ini. Karena LAI itu punya tim memahami bahasa Yunani, memahami bahasa Indonesia situasinya. Kalau Bang Yul kan cuma cuplikan aja itu. Jangan jual bahasa dengan saya ya. Tidak laku. Oke ya. Sudah menyebutkannya. Hanya pilihan apakah Saulus itu nabi apa tidak. Yang di atasnya tadi sudah kita sama-sama sangkal ya. Raja wilayah juga pasti tidak. Ya, oke ya. Pasti tidak ya. Paham itu. Lalu saya belum masuk ke intinya benar. Ini nanti kartu truf saya akan keluar. Kalau sudah angkat tangannya, ya. Dalam kisah para Rasul 13 itu, Saulus itu adalah pembina. Ya, tidak sama sekali disebut merujuk kepada Nabi. Jangan bikin dalil-dalilnya. Jangan bikin asumsi-asumsi. Jangan dipelintir. Ya, udah ya. Kalau udah angkat tangan, saya akan bukakan kartu trufnya. Ya, kalau belum, silakan. Ayo,
Saulus itu bukan nabi. Dalam ayat itu dia adalah pengasuh, pengajar. Sama sekali bukan nabi. Paham? Ya. Silakan kalau masih ngeyel. Nanti saya tunjukkan kartu trufnya. Ya, oke, lanjut. Bang Sopan, calon mertua saya yang cakep. Ini saya kasih kisi-kisi ya, supaya abang ini mudah untuk memahami. Karena kelihatannya ada yang tidak nyambung di dalam cara menangkap sebuah informasi. Jadi ketika ayat ini mengatakan bahwa dalam jemaat Antioquia, satu, ada beberapa nabi dan pengajar. Dua, yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, kemudian Menachem, dan juga Saulus. Saya ulang, kisi-kisinya jelas. Pada jemaat Antioquia terdapat beberapa nabi. Ya, ingat, kalau dikatakan beberapa nabi berarti bukan cuma satu. Beberapa itu berarti banyak. Sementara yang disebutkan di sini cuma 4. Barnabas, Simeon, Lukius, Menachem, Saulus. Sorry, ada 5. Ada 5 oknum yang disebutkan di sini dengan sebutan beberapa nabi dan pengajar. Nah, Anda mencoba untuk memisahkan nabi adalah si fulan, pengajar adalah si fulan. Tapi tidak seperti itu bahasanya. Anda menyepelekan bahasa. Sementara lembaga Alkitab Indonesia Anda sanjung. Sedangkan lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan berdasarkan pemahaman mereka, pengertian mereka, pemaknaan mereka, pengertian mereka dari original teksnya, yaitu bahasa Yunani. Sedangkan di situ dikatakan, ya, prophetes kai daskalau. Lalu sebelumnya dikatakan fikren, artinya beberapa nabi dan beberapa daskalau. Tidak dikatakan, tidak ada kata friction, tetapi dikatakan prophetes kai daskalau, artinya beberapa nabi dan pengajar. Nabi dan pengajar itu adalah dua predikat yang tidak bisa terpisahkan. Artinya orang-orang yang disebutkan ini Barnabas, Simeon, ya, terus kemudian Lukius, lalu kemudian Menachem, Saulus, ini adalah nabi dan juga pengajar. Tapi kalau Anda ngotot mengatakan, oh tidak, Saulus bukan nabi. Oke, sekarang tunjukkan siapa yang nabi di antara kelima orang ini. Silakan. Ayo kasih gue yang pendebat ahlus sunnah dari kalangan Bani Arab. Gue malas lawan anak PAUD. Jangan sombong, Agus. Jawab aja dulu. Apakah puasa itu masih berlaku di Kristen? Sementara kitabmu mengatakan, ya, pendiri Kristen mengatakan dengan matinya Yesus maka Kristen dibebaskan dari hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Itu tertera di dalam Galatia 5 ayat 1. Ya, jadi gimana? Kamu masih mau mengatakan Kristen berpuasa? Jangan ngibul lah. Bang Yul, tadi sudah mengerucut. Ya, tinggal satu pilihan kita tadi. Saulus atau Paulus. Bang Yul sudah melebar lagi. Sudah membantahi tadi semuanya itu. Barnabas, Menachem, Neger. Sudah dibantah tadi, ini kok dibuka luas lagi. Dibuka luas lagi. Pilihan kita sekarang adalah satu. Saulus itu nabi atau bukan? Masih ngotot di situ ya. Supaya tidak lama PN ini ya. Apa saya bukakan langsung? Ya. Tadi udah mengerucut. Tadi ini diperlebar lagi. Kita kerucutkan dulu lah. Ya. Apakah Saulus itu nabi atau bukan? Yang lainnya itu sudah jelas tadi dibantah itu semuanya ya. Ya.
Aku buka sedikit ya. Nama Nabi itu adalah siapa? Nama Nabi itu siapa dong? Yang ada di Antioquia itu. Ada beberapa Nabi. Ya, siapa nama Nabinya? Bukan Saulus atau Paulus yang disebut. Saulus dan Paulus itu adalah pengusaha itu, ya, pengasuh. Ya, aku sedikit buka. Nama Nabi itu adalah Agabus. Agabus. Tidak disebutkan di situ tuh nama Agabus. Paham? Gimana ceritanya ini? Saya sembunyikan lagi dulu. Nama Nabi itu adalah Agabus. Ya, aja ceritanya saya umpeti dulu, angkat tangan dulu, baru saya buka sejelas-jelasnya. Kalau Agabus itu meski diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, termasuk ayat 27 ya, di mana Nabi ini berasal dari Yerusalem menuju ke Antioquia katanya. Tetapi Nabi ini tidak diakui oleh kitab-kitab sebelumnya. Oke. Nah, saya tidak ingin membahas itu. Kalau berbicara mengenai Agabus, saya tahu itu diceritakan di Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 21 dan seterusnya. Tapi ini kita sedang membahas tentang apa yang tertuang di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 di situ jelas dikatakan bahwa dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, kemudian Simeon, Lukius, lalu kemudian Menachem dan juga Saulus. Di situ tidak disebutkan adanya nabi yang dari Yerusalem bernama Agabus itu tadi, tidak. Tapi dikatakan di jemaat Antioquia itu ada beberapa nabi. Nah, lalu kemudian Anda mencoba menyelipkan nabi yang Anda terima dari pengajaran Kisah Para Rasul 11, yaitu seorang nabi bernama Agabus. Nah, kalaupun kita ingin mencermati ini lebih jauh, kita ingin mengkritisi, mengkaji dalil ini, kalau dia adalah nabi, tunjuk mana kitabnya. Kalau Agabus ini adalah seorang nabi yang berasal dari Yerusalem. Ini kan pemberitaan Lukas yang mengatakan itu. Maka daripada itu kita sedang membahas tentang Paulus yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu sebagai nabi. Kenapa saya katakan dia jelas adalah seorang nabi? Karena Roh Kudus di ayat 2-nya mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Artinya dia adalah seorang nabi. Kalau misalnya Bang Sopan Sembiring, pendeta Sopan Sembiring menolak Paulus ini sebagai seorang nabi, ada apa? Bukankah nabi itu baik? Bukankah Nabi itu mengajarkan kebaikan? Bukankah Nabi itu mengajarkan kebenaran? Dan Kristen berdiri di atas pengajaran Paulus. Lalu kenapa kemudian Anda alergi kalau Paulus itu disebut sebagai seorang Nabi? Ada apa? Apa yang Anda sembunyikan? Apa yang Anda umpetin kalau dia itu adalah seorang Nabi? Ayo. Nah, kalau misalnya Anda mempertahankan, meskipun dalilnya ada di dalam kitab Abang, bahwa Paulus itu bukan seorang Nabi, saya tanya sama Anda. Kalau Paulus itu bukan seorang nabi, ya, di mana nabi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Bilangan dan Ulangan, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Nah, kalau Paulus itu bukan seorang nabi, lalu dari mana dia mendapatkan catatan-catatan surat-surat yang kamu imani sebagai firman Tuhan? Dia bukan nabi, oke. Tapi surat-suratnya itu terbukti kau jadikan, Abang jadikan sebagai firman Tuhan. Apa pijakannya? Sementara dia bukan seorang nabi. Sementara yang menerima wahyu hanyalah seorang nabi. Yang punya hak mengajarkan kepada umat lain hanyalah seorang nabi. Nah, ternyata Paulus bukan nabi. Berarti Galatia, Korintus, Filipi dan seterusnya itu bukan tulisan seorang nabi. Lalu kenapa Anda percaya? Kalau bukan tulisan seorang nabi, kalau tulisannya bukan tulisan seorang nabi, lalu tulisan Paulus ini dia dapatkan dari mana?
ternyata dia menuliskan bukan dari hasil pewahyuan. Dengan demikian, saya ingin tahu dari mana tulisan Paulus ini dia dapatkan. Silakan. Bang Yul ini kan sudah gimana itu, aku nggak tega mengatakannya itu, kelimpungan atau gimana itu. Makanya Bang Yul ya, jangan comot-comot Alkitab. Ya, jangan comot-comot sehingga kelimpungan ke sana ke situ tuh. Ya, baca totalitasnya, baca konteksnya, baca dari mana permulaannya, gitu ya. Mengangkat kalau dia mendapat penglihatan adalah nabi gitu. Jauh Yul, jauh. Ya. Semua rasul itu mendapat penglihatan, bukan nabi. Ya. Rasul Yohanes itu tokohnya penglihatan. Nabi kan dia? Sama sekali tidak Yul. Ya. Sama sekali tidak. Sekali lagi saya ingatkan, jangan belajar Alkitab sepotong-sepotong Yul. Ya, Anda tadi sudah mengutip ayatnya. Ya, Kisah Para Rasul 11 itulah jawabannya. Ya, sudah Anda baca di situ ya. Agabus. Nabi yang datang dari Yerusalem ke Antioquia. Ya, nih. Para pemirsa semuanya bisa menilai. Ya, masih ngeyel-ngeyel, boleh. Ya, punya mulut kok. Ya, ngeyel aja ya. Ya. Profesi daripada Saulus itu adalah pengajar, bukan nabi. Ya, tidak ada catatan tentang dia nabi ya. Ini para permisa pendekar PNN ini. Saulus itu bukan nabi. Walaupun dia mendapat penglihatan. Tidak kategorinya nabi. Semua rasul mendapat penglihatan. Bukan nabi. Yohanes adalah tokoh penglihatan. Apakah Yohanes nabi? No, tidak sama sekali. Tapi kalau profesi Saulus sebagai pengajar, iya. Memang tugasnya itu. Tugasnya adalah pertobatan. Baca semua surat-suratnya itu. Adalah pengajaran semuanya Yul. Bukan nabi. Iya. Oke ya. Tapi kalau masih ngeyel, silahkan Yul. Pemirsa, pendengar PN ini sudah menyimak. Ya. Sudah terbuka itu. Nama nabinya adalah Agabus. Tidak disebutkan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu. Tidak disebutkan di sana. Hanya ada beberapa nabi di Antioquia. Siapakah nabinya? Agabus. Ya, statementnya Zulkifli kalau mendapat penglihatan adalah nabi. Ya, tidak Yul. Beda. Kalau dia rasul, dia pasti nabi. Tidak bagi kami Yul, sama sekali tidak. Ya, mungkin ini dulu. Barangkali masih ada bisa ngeyel. Silakan Yul, ngeyelnya, silakan. Bang Sopan Sembiring, Anda adalah seorang pendeta. Ya, Anda mengatakan saya comot-comot. Justru abang yang comot-comot ayat. Di dalam Kisah Para Rasul 13 itu tidak ada nama Agabus di situ disebut, gak ada. Ya, nggak ada kata Agabus di situ. Coba anda teliti dengan baik. Dalilnya jelas mengatakan, Ekeinitin opoci stin ecclesiatis Antiochias spritsen profites kaidas kalau. 1. Barnabas. Kedua, Simeon. Ketiga, Lukias. Keempat, Menachem. Kelima, Saulus. Tidak ada Agabus. Kalau Anda berbicara mengenai nabi, di dalam Kisah Para Rasul itu ada banyak. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Di situ disebutkan Barnabas, Simeon, Menachem, kemudian Saulus, Lukias, disebut di situ
ada 5. Tetapi kalau Anda ingin mencoba memasukkan Agabus di situ, jangan lupa bahwa di Kisah Para Rasul 15 ayat 32 di situ jelas dikatakan ia doste kai silas kai auto profetais ontes dialogo pelo perekaldesan tos ade flows kai experatrixen. Apa maksudnya? Yudas dan Silas juga itu adalah seorang nabi. Yudas nabi, Silas nabi di kitab Anda. Lucu kan? Seorang pengkhianat yang melaporkan tempat persembunyian Yesus dari tentara Romawi, ternyata di kitab Anda juga disebut sebagai seorang nabi. Jadi kalau Anda ingin mencoba mencomot-comot ayat, jangan di depan saya. Karena itu makanya saya katakan, tidak mudah mendapat julukan penginjil itu. Nggak mudah. Meskipun saya hanya sebatas penginjil jalanan, tetapi ya Alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah banyak memberikan terang terhadap orang-orang yang selama ini hidupnya gelap. 1 Korintus 14 ayat 37, Bang Sopan, di situ Paulus sendiri dia mengakui kalau dirinya itu adalah seorang nabi. Apa katanya? Etis dokei propetes. Oke? Dia lanjutkan dengan berkata, Ainai, he pneumatikus, apigones keto hagrapto humin hotito koreo esin entolai. Coba penekanannya jelas di situ. Hotito koreu esin entolai. Lalu dia merujuk kepada dirinya. Apa katanya? Etis dokai propetes. Jika seorang menganggap dirinya seorang nabi, lalu kemudian dikatakan, enai, hi atau orang itu pneumatikus mendapatkan apeknokesto haragrapo humin, ya, maka orang itu harus sadar bahwa apa yang aku katakan, kata Paulus, kepadamu adalah perintah Tuhan. Itu penekanannya. Hotito koriu esein entolai. Jika seorang menganggap dirinya nabi, maka saya harus sadar, kata Paulus, bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Di ayat ini Paulus nyata mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Aitis dokai propetes. Lalu dikatakan hagrapohumin hotitau korius aisin antolai. Entolai atau antolai sama aja. Jadi di situ dikatakan jika seorang menganggap dirinya nabi, kata Paulus, maka aku harus sadar bahwa apa yang aku katakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi jelas, saya tidak mencomot, saya hanya meluruskan pemahaman abang yang menolak Saulus yang capek-capek mengirim surat kemana-mana, ya. Anda tidak akui sebagai seorang nabi, sementara dia sendiri mengaku seorang nabi. Kemudian Anda mengatakan, saya punya kartu asnya, saya punya kartu matinya, tapi saya belum mau menyebutkan. Apa itu? Nanti saya akan tanya sama Anda, Zulkifli, ada nabi di situ yang Anda tidak tahu. Ternyata Anda hanya ingin mengatakan tentang Agabus. Ilmu Anda masih minim, ya, sangat minim. Anda harus tahu, Yudas, Silas, itu semua nabi di dalam kitab Anda. Nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian baru. Dan tidak pernah diakui di dalam perjanjian lama. Itulah hebatnya. Makanya saya tanya, tunjuk siapa nabinya Kristen. Harusnya debater Kristen itu berdiri dengan tegak, dengan suara yang lantang. Dia mengatakan, nabi Kristen itu adalah Yudas. Tepuk tangan. Nabi Kristen itu adalah Silas. Tepuk tangan. Nabi Kristen itu adalah Saulus. Tepuk tangan. Nabi Kristen itu adalah Barnabas, Simeon, Lukies, Mehanem, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu baru kemudian saya tampil. Kalau mereka adalah nabi, tunjuk mana kitabnya. Nah, di situ kalian pasti nyonsep. Makanya bang, menjadi manusia, di mana manusia yang beragama, carilah agama yang membuat Anda tidak malu di hadapan manusia, lebih-lebih tidak malu di hadapan Tuhan. Paham tidak sampai sini? Mampus lu. Kamu itu bahasamu aja bilang mampus. Rajamu itu sudah gimana itu dok? Kemana-mana dia cerita itu. Aku tidak melayani ngeyel-ngeyel. Silahkan ngeyel-ngeyel.
tunjukkan beringasmu, ya. Tunjukkan nantang-nantangmu, ayo. Pak Sofan itu sudah tua, Pak Sofan. Tapi kenapa Pak Sofan keok? Pak Sofan itu sudah tua, Pak Sofan. Tapi kenapa Pak Sofan keok? Gimana rajamu itu ya? Kamu hanya bisa ketawa membela rajamu itu dengan ketawamu ya. Pak Tadata sudah saya beberkan. Ya, boleh kamu ketawa terbahak-bahak. Membela, menutupi raja-rajamu itu yang telah mempelintir ilmunya hanya sebatas pelintiran. Oke ya, silakan kamu ketawa lagi. Ilmu rajamu itu hanyalah pelintiran. Oke? Jangan memfitnah, Bang. Abang ini pendeta, nggak bagus. Ya, kalau Anda mengatakan saya mempelintir, ya salah sendiri kitabnya. Kenapa mengatakan di Antioquia itu ada beberapa nabi, ada beberapa pengajar, di antaranya Saulus. Itu kan udah jelas sekali kan. Nah, kalau Anda menolak itu, lalu bagaimana dengan pernyataan Saulus sendiri yang mengatakan dirinya adalah seorang nabi? Etis dokei propetes enai het pneumatikos. Lalu kemudian dia lanjut dengan PD-nya, dia mengatakan afigenangis keto hagrapo humin hotiho koryu esen entolai. Katanya, kalau aku ini adalah seorang nabi, maka saya harus sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini kepadamu adalah perintah Tuhan. Itu loh, dia awali dalam pernyataannya dia dalam 1 Korintus itu. Eitis kodokoi, eitis dokei, lalu kemudian dikatakan propetes enai hi. Dia merujuk kepada dirinya, dengan dia mengatakan saya harus sadar, katanya hegrapo homin, bahwa apa yang saya katakan itu hotito koreus eisen entolai adalah perkataan, adalah perintah daripada Tuhan. Berarti Paulus ngaku nabi kan? Nah, sekarang yang mau melintir siapa? Kalau berkaitan dengan Agabus, saya tahu. Kisah Para Rasul 21 ayat 10, di situ dikatakan api nonton, dehemon jemeres peleostum katelhen, tis opotes eido haes propetes onomai Agabus. Dia adalah seorang nabi yang berasal dari Yerusalem, dari tanah Yudea menuju Antioquia. Tahu saya tentang Agabus, tapi tidak ada kaitannya dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Gitu loh, Bang. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saya mencomot dalil, saya mencomot ayat, saya berasumsi, saya memplesetkan, oh jangan salah. Jangan salah. Ya. Ini kalau mau dikaji lebih dalam, maka akan keteteran kalau Anda menggunakan akal tapinya sebagai filter untuk menerima kebenaran. Tapi kan Anda berdasarkan imani aja, ya kan? Sebenarnya di Zoom semalam ini sudah tuntas. Di situ ada beberapa debaters, ada ulat bulu, ada ulat kecil, lalu ada kemudian siapa tuh? Ulat cilik. Semua ada kan semalam, dan Bang Sopan Sembiring sendiri kabur kan dalam materi itu. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya. Tapi karena abang ini nantangin saya, mana Zulkifli sang rajamu? Rajamu itu akan saya taklukkan. Terlalu ponga, Bang. Terlalu sombong Anda. Sayang tidak dibarengi dengan ilmu. Ya, Anda mencoba untuk membangkitkan harimau tidur. Kan gitu. Ya, paling tidak ini adalah sebagai pelajaran pada pendeta Sembiring Sopan. Terbalik. Sopan Sembiring. Bahwa ternyata yang dimaksud Yesus sebagai nabi palsu di dalam Lukas 21, di dalam Matius 24, ya. Lalu kemudian di dalam Markus 13 itu ternyata adalah Saulus, karena ternyata Saulus itu mengakui dirinya sebagai seorang nabi. Ya, minimal itu adalah pelajaran buat abang sebagai terapi. Masih ada umur untuk bertobat, mengenal ajaran Yesus dengan benar melalui pengajaran sang penginjil Zulkifli Emabas. Demikian. Yud, jangan ganggu Yud. Dia lagi konsentrasi tuh Yud. Lagi memikirkan untuk asumsi apa lagi sama Banjul ini. Belum kelar urusanku sama dia itu sebenarnya.
kok tiba-tiba dia langsung menghindar saja, udah cari orang lain. Padahal sama aku itu aja belum kelar dia itu. Memang Bang Sopan ini orangnya sopan dan saleha. Pak Sopan, sudahlah. Engkau sudah terlihat lelah, oh ya. Pak Sopan, sudahlah. Kami sanggup untuk bekerja, oh ya. Pak Sopan, cucumu. Aduh Pak Sopan, jangan gitu Pak Sopan. Walaupun Pak Sopan keok. Sabar Pak Sopan. Ingat usia Pak Sopan. Kalau Ustaz Zulkifli memperintir kitabmu, dibuktikan yang mana yang dipelintir. Ayo. Menurut kamu yang mana sih nabi itu yang di dalam kitabmu itu? Yang kau sebut tadi? Pasal berapa? Ayat berapa? Yang disebut nabi itu? Dibuktikan dong. Ya. Jangan cuma ngeyel. Oh, Pak Sopan itu, Bang Jul sudah ada. Coba masuk Pak Sopan, masuk. Hai. Masuk lagi dan masuk lagi. Memang Bang Sopan ini orangnya sopan dan saleha. Pak Sopan, sudahlah. Oh, Pak Sopan itu, Bang Jul sudah ada. Coba masuk Pak Sopan. Saya melawan rajanya. Zulkifli lah rajanya yang saya lawan hari ini. Maka saya panggillah rajanya itu. Ya, Zulkifli adalah raja daripada PN dari Wakil Muslim. Maka saya undang. Oke ya, rehat dulu ya. Benar kata Anda itu. Saya lagi capek. Tapi saya sudah memanggil rajanya PN ini. Oke ya. Bang Sumbiring ada-ada aja. Oh, saya bukan raja, Bang. Nanti lama-lama saya dianggap Tuhan lagi. Ya, pada kesimpulannya, Abang kan nantang saya membuktikan bahwa Saulus itu bukan nabi. Jadi hari ini saya membuktikan Saulus itu adalah nabi sekaligus dia itu adalah nabi palsu gitu. Aitis dokei profetes enaihe penekmatikos atigona kesketo hagrapro, kemudian dikatakan humin hotito koryu esen entolai. Jadi Paulus itu mengatakan karena saya adalah seorang nabi, maka saya harus sadar bahwa apa yang kukatakan padamu itu adalah perintah Tuhan. Ya, nanti setelah dia beritakan, nanti setelah dia menulis kemana-mana, dikirim kemana-mana, baru dia sadar bahwa dia adalah seorang nabi. Belakangan sadarnya. Jadi seperti itu Bang Sembiring. Lain kali kalau mau berdiskusi, ya gunakan cara-cara seperti ini. Semangat yang berapi-api, kemudian tenaga yang menggebu-gebu. Ya, namun tolong dibarengi dengan ilmu. Jangan tantang saya di saat otak Anda tertinggal di rumah, ya. Itu lain kali kalau nantang saya diskusi, Bang Sopan minimal sudah bisa mengakui bahwa Saulus itu adalah seorang nabi, tapi sayangnya nabi palsu. Saya kira seperti itu Bang ya, terima kasih. Kalau misalnya nanti Abang punya anak gadis, ya jujur ya dari hati yang paling dalam Bang, saya ikhlas jadi menantu. Oke, terima kasih. Jangan bilang begitu Bang. Nanti ente bakal jadi menantunya loh kalau bilang begitu. Iya. Semakin hari Bapak Sopan Sembiring kok semakin seperti anak TK gitu loh. Awal kenal kok nggak gini, kok semakin hari semakin kayak anak kecil. Apa yang terjadi sama beliau ini sebenarnya? Sadarnya di belakang Bang, tapi umat Kristen sudah terlanjur mempercayai Paulus. Ya, oke Pak Sopan.
kalau mau rehat, mau istirahat, tapi ya ingat-ingat ya kata Bang Jul itu. Dan tolong Pak Sopan itu buktikan yang mana yang Bang Jul pelintirkan ayat-ayat Pak Sopan itu. Begitu Pak Sopan. Pak Sopan ini ngomong aja gede, asumsinya juga gede. Maklum, makin hari makin umurnya tertambah, jadi sudah ada indikasi pikun. Enggak usah membual banyak, Yul. Sudah mempelintir itu, menafsirkan sendiri. Dia angkat lagi ke 1 Korintus lagi lu. Pelintir lagi di sana. Udah melintir sini, pelintir lagi di sana. Itu. Tidak ada pernah pernyataan Paulus itu menjadi nabi. Dia menyatakan dirinya rasul kok pengajar. Jangan pelintir-pelintir ke sana lagi. Kelihatan Anda mempelintir 1 Korintus lagi itu. Udahlah, cukup membualmu itu. Ya. Jangan di PN ini, di grup ini kamu jadi apa itu, jadi penginjil jalanan. Di jalanan aja lah, supaya aku tidak dengar. 1 Korintus dibahas lagi. Enggak usah bahasa-bahasa begitu, Yul. LA itu lebih memahami itu. Ya, suasana berbahasa Indonesia. Ya, uji coba kebenaran ayat itu apa gitu. Enggak usah dipelintir dia jadi nabi. Tidak ada di situ tuh. Panggilannya sebagai rasul, ya. Sudah melintir sana, pelintir lagi di Korintus. Ya. Anda memang saya akui raja pelintir. Itu pertama saya dengar YouTube Zulkifli itu dah pelintiran melulu. Ya. Maka saya juga bersemangat tampil. Ya, untuk mengoreksi mulut Zulkifli sebagai penginjil jalanan itu. Itulah memicu saya untuk tampil. Ya, saya tidak punya urusan kepentingan apa-apa gitu ya. Oke ya, sudah melintir yang kisah para rasul, pelintir lagi 1 Korintus. Oke lah ya Jul, aku lelah udah itu mendengar pelintiran Anda itu. Masih nongol rupanya. Gini loh Bang, ya dikatakan saya sebagai penginjil jalanan karena ini saya sedang di jalan loh. Ini saya lagi depan kantor ini. Gimana sih? Nah sekarang apa sih tujuannya saya melayani tantangan Abang? Apa karena saya benci, ingin memojokkan Abang? Tidak, semata-mata saya ingin Abang itu terselamatkan. Kaitannya dengan 1 Korintus 14 itu saya tidak sedang memelintir, tidak. Anda kan menuduh saya memelintir kisah para rasul 13 ayat 1 dengan mengatakan Saulus itu adalah nabi. Anda menolak, padahal di dalam kitab itu sangat jelas. Di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya adalah Saulus. Anda tolak itu, Anda katakan saya memelintir. Nah, untuk membantu Abang kemudian Anda mencoba untuk kemudian Anda menyela pernyataan saya, Anda mencoba untuk mengangkat Agabus. Padahal saya tahu di dalam perjanjian baru, kisah para rasul itu ada beberapa nabi. Ya. Ada Yudas yang pengkhianat itu. Ada Silas yang juga adalah sahabat daripada Yakobus itu. Itu semua adalah nabi di dalam kitab Abang. Nah, untuk lebih menegaskan Zulkifli supaya tidak menjadi fitnah, maka Zulkifli menunjukkan pengakuan Paulus kalau dia sendiri mengaku sebagai seorang nabi. Kan saya sudah katakan kepada Abang tadi, grapo homin hotito korio osen entolai. Paulus itu sadar bahwa dia harus sadar bahwa apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan itu semuanya adalah berdasar daripada perintah Tuhan. Makanya dia awali ayat itu dengan dia berkata, eitis dokei profetes, jika seorang menganggap dirinya nabi. Nah, lalu kemudian jika seorang itu dia sandarkan kepada dirinya dengan dia berkata,
Hoti to korio esen entolai. Aku sadar, hagerapo, bahwa apa yang aku sampaikan itu adalah perintah dari Tuhan. Berarti dengan kata lain, dia mengaku sebagai seorang nabi gitu loh. Ya, saya kira abang sebenarnya sudah paham. Tapi ya abang gengsi, karena abang adalah seorang pendeta, dan abang yang nantang saya. Saya cuma mau bilang seperti ini, bang. Anda pendeta, oke. Anda punya jemaat, yes. Anda punya kitab, oke. Anda punya agama, oke. Anda punya Tuhan, oke. Tetapi apakah semua itu menyelamatkan Anda? Ketika Anda sudah nyata mengetahui apa yang Anda pahami, apa yang Anda imani, sebenarnya bertentangan dengan kitab Anda sendiri dan sangat-sangat bertolak belakang dengan akal sehat Anda. Apakah itu yang Anda sebut dengan keselamatan? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kemudian dasar pijakan Zulkifli meninggalkan jam dinas untuk kemudian menjawab tantangan abang itu semata-mata untuk menyelamatkan abang dari api neraka. Yuk jadi pengikut Yesus. Karena dengan menjadi pengikut Yesus, maka Anda tentu berada pada rel seorang muslim. Saya kira seperti itu, bang. Baiklah pemirsa, pada akhirnya kita mengetahui bagaimana pendeta Sopan Sembiring yang menantang Ustadz Zulkifli M. Abbas untuk berdiskusi pada waktu makan siang tadi, lalu menuduh Ustadz Zulkifli M. Abbas mempelintir kitab mereka, padahal merekalah yang memperkosa kitabnya. Buktinya adalah mereka menolak Saulus adalah nabi yang tertera di dalam Kisah Para Rasul ayat 13 pasal 13 ayat 1. Dan Om Sopan Sembiring sebagai seorang pendeta mengatakan bahwa bahwa nabi yang dimaksud adalah orang lain di ayat yang lain. Ini Om Sopan ini gimana ini? Udahlah nuduh orang lain memperkosa ayatnya. Sekarang ternyata dia yang mempelintir ayatnya. Artinya terbukti bahwa ternyata Kristen tidak pernah berdebat dengan umat Islam selama ini. Mereka hanya berdebat dengan gravitasi bumi, dengan hukum matematika, berdebat dengan kitabnya sendiri, berdebat dengan akal sehatnya sendiri. Ketok palu, Om Sopan Sembiring nyungsep. Aduh, payah nih Pak Sopan Sembiring. Gimana, Bapak? Jangan dulu lah. Lawan raja itu jangan dulu. Saran saya, lawan dulu yang sepadan sama Bapak, yaitu siapa? Kami ini. Jangan dulu langsung lawan Bang Zuma. Jangan dulu. Saya sarankan bertahap aja lawan-lawannya itu. Jangan langsung pemula. Sorry Pak, maksudnya ibaratnya Bapak baru mulai main game, langsung ke level lawan raja kan lucu. Lawan dulu yang ya kira-kira yang gampang Bapak hadapin lah. Ini aja Bapak nggak gampang hadapin yang kecil-kecilnya, gimana mau hadapin yang gede? Kalau berdebat sama kamu kan saya ecek-ecek aja itu jawabannya. Tapi kalau saya rajanya saya semangat. Begitu, saya harus melawan raja. Rajamu itulah memanggil saya itu tampil sebagai apologet. Tahu nggak tuh? Kalau berdebat sama kamu ini, lihat aja bahasa saya itu. Saya tidak serius, gitu. Mengikuti alurmu saja itu. Kalau kamu ngaco, saya lebih kacau. Tapi menghadapi rajamu itu, aku kan punya persiapan sedikit gitu. Iya. Oke ya. Nanti saya akan tampil lagi dengan rajamu. Saya akan mendengar PN pelintirannya. Maka saya akan tampil lagi. Kalau sama kamu ya ecek-ecek itu. Tapi kayaknya waktu tadi perdebatan antara Ustaz Zulkifli dengan Pak Sembiring, kayaknya dan menghadapi kami, kayaknya lebih ngaco lagi tadi. Cuman seperti itu kamu kan? Iya kan? Makanya jawaban saya bagi kamu yang ecek-ecek ini, saya ikuti ecek-ecek. Iya. Tapi kalau menghadapi rajamu akan saya persiapkan. Saya akan mendengar PN pelintirannya. Maka saya akan tampil lagi ya.
Oke ya, tunggu aja. Aduh, Om Sopan, Om Sopan. Masalah akulah nabi dan pengajar, itu aja Anda bingung. Anda tuh nggak pantas ngelawan Bang Zulkifli M. Abbas. Sama meme aja Anda nyungsep. Sama meme aja yang masih kecil, Kristen pada nyungsep semuanya. Ini mau ngelawan Bang Zulkifli M. Abbas pula lah. Aduh, jamahlah Yesus, jamahlah Yesus. Haleluya, haleluya. Udahlah bu. Kita dengerin lagu aja bu, cocoknya itu. Rajamu itu telah mempelintir itu. Udah jelas kan? Tapi kalau membela rajamu itu silakan. Ya, silakan bela-bela rajamu itu. Supaya kemaluannya itu tambah besar gitu ya. Ya oke ya. Kan ibu itu yang mau kemaluannya besar kan gitu ya. Oke bu ya. Hebat, luar biasa. Memang Zulkifli ini kalau khutbah ini tidak ada tandingannya. Tapi sayangnya kosong semua. Saya heran nih Zulkifli ini. Memang saya salut. Betul saya salut. Saya tidak bisa seperti Jul ini. Tapi saya bisa menilai bahwa omongannya kosong. Nggak dapat dipegang. Aduh, Tuan Lamsen. Aku sudah dilantik jadi raja loh, sama pendeta Sopan. Oh iya, Tuan Lamsen punya anak gadis gak? Mana tahu Tuan berkenan jadikan saya menantu. Saya ikhlas, serius dah. Ada nggak? Inilah jeleknya ajaran Islam ini. Otaknya hanya seks saja. Ingin memenuhi nafsu birahi. Seperti Nabi Muhammadnya itu. Allah sendiri pun mengutamakan keinginan Nabi Muhammad untuk memenuhi nafsu birahinya daripada perintah untuk sunat. Makanya di Al-Quran tidak ada sunat. Tapi untuk menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya itu langsung dilaksanakan oleh Allah. Karena itu diinginkan oleh Muhammad. Jadi saya sangat jijik seperti Zulkifli ini. Keinginannya hanya seks saja. Hanya nafsu birahi saja. Kalau kita melihat teko yang isinya kopi, maka jangan pernah bermimpi ketika dituang akan keluar teh. Begitulah orang yang di dalam dirinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kenajisan, dan penuh dengan keharaman. Ketika berbicara, merespon apapun, akan terlihat betapa kebusukan dan kebencian itu akan terlontar dari lisannya. Tuan Lamsen, saya mengajak Anda untuk bercanda, untuk menjadikan saya sebagai seorang menantu. Kenapa larinya ke seks? Kenapa larinya ke Muhammad SAW? Begitu busuknya kah apa yang ada di dalam hatinya, Tuhan? Padahal kalau didengar-dengar, Kristen itu adalah sosok ajaran yang kasih. Tetapi sayang sekali itu hanya merupakan tempelan-tempelan, ibaratkan keju yang ditempel di atas tai kering. Tidak berbekas, yang ada hanya kejijikan demi kejijikan. Tuan Lamsen, sayangnya saya tidak pernah bermimpi ketika saya menuangkan teko yang isinya kopi, tertuang teh atau susu. Terima kasih Tuan Lamsen Niobaho. Bukan busuk, Jul. Memang itu kenyataan. Di surga sendiri pun, di surganya Islam itu disediakan kelamin-kelamin di sana untuk laki-laki. Itu Muhammad sendiri melayani kelamin di dunia ini. Coba perhatikan Muhammad, berapa istrinya. Jadi Allah sendiri meridhoi Muhammad untuk memenuhi keinginan seksnya. Bukan saya ngece, bukan, memang kenyataan. Coba
Banyak YouTube mengatakan itu. YouTube di surga sana, kerja kita memecahkan perawan-perawan. Sedangkan itulah ajaran Islam itu. Coba, sampai sekarang masih beredar viral itu. Tugas kita, tugas laki-laki, tugas orang Islam di surga nanti, memecahkan perawan. Coba. Kan itu kenyataan, bukan salah saya. Tuan Lamsen, di dalam kitab Abang itu ada kitab pengkhotbah, ada kitab Daniel, ada Kidung Agung, di mana kitab-kitab ini berasal daripada anak hasil poligami, Tuan. Dan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah anak yang berasal dari hasil poligami, Tuan. Andai saja Daud tidak beristri sampai ratusan, maka Yesus tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah Anda tuhankan. Anda harus tahu, Ibunda Maria itu berasal dari istri keempatnya Daud. Anda harus tahu, kitab Daniel itu, kitab pengkhotbah itu adalah catatan-catatan anak dari istri keduanya Daud. Sangat disayangkan jika seorang pendeta Lamsen Yobaho tidak paham tentang poligami. Ya, kaitannya dengan surga. Anda belajar dulu seperti apa. Ya, Dek, nama Dek? Amir, saya mau tanda tangan. Sini. Enggak, ini kayaknya lama. Jadi gini, Anda harus belajar dulu. Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran, berdasarkan kultur, berdasarkan budaya, berdasarkan letak geografis, berdasarkan dengan adat istiadat bangsa jahiliyah pada kala itu. Bagaimana bangsa Arab pra-Islam? Mereka melakukan seks bebas, mereka mempertontonkan persinahan secara bebas, mereka melakukan hal-hal yang jahiliyah secara bebas. Kemudian Allah datang pada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberhentikan kebiasaan mereka. Allah memberikan janji, berhentilah melakukan persinahan, berhentilah melakukan pencabulan, berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berkait, yang tidak boleh dilakukan antara seorang yang bukan muhrimnya dengan yang bukan muhrimnya. Dengan cara apa? Dengan Allah memberikan janji. Surga itu, kenikmatan surga itu hanya penggambaran yang sangat-sangat kecil dibandingkan kenikmatan yang Allah janjikan kepada manusia yang taat kepadanya. Itu yang pendeta harus paham dengan baik. Jadi ketika orang pra-Islam itu mereka seks bebas, kemudian Allah mengatakan berhenti melakukan itu. Kejarlah surga Allah, karena di sana kamu sudah disiapkan bidadari-bidadari. Ya, di dalam kitab Anda juga dikatakan bahwa Yesus itu disambut dengan 10 perempuan dan dikatakan dia ada melakukan perjamuan pernikahan. Apa itu masih kurang? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan di sana ada persetubuhan, lah, memang Tuan Lamsen pikir ketika Tuan Lamsen di hari kebangkitan itu Tuhan sudah tidak punya kemaluan. Anda ingin mengatakan ciptaan Allah yang telah diciptakan begitu sempurna kembali ke hadapan Allah dalam keadaan cacat gitu. Anda ingin mengatakan Tuan Lamsen kembali di hari kebangkitan tanpa kelamin. Berarti Anda cacat dong. Tuan Lamsen, saran saya belajar lagi Tuan. Seorang pendeta nggak boleh banyak menipu jemaat, ya. Nah, itulah pintarnya kamu itu memelintir ajaran Alkitab itu. Daud berdosa, Adam berdosa. Bukan itu diridhoi Allah, diridhoi oleh Tuhannya Alkitab, bukan. Betul. Yesus itu adalah keturunan Daud yang berzina. Saya tidak sangkal itu, memang saya terima itu. Karena memang Alkitab mengatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Termasuk Daud. Termasuk Abraham. Semua berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Alkitab menunjukkan semua kelakuan-kelakuan manusia yang berdosa itu. Tapi Tuhan menunjukkan kasih. Dan hukumnya tetap kokoh di situ. Itulah yang dilanggar. Itulah yang menjadi masalah, menjadi perkara yang dipermasalahkan
kelakuan manusia ini yang melanggar perintah Tuhan, itulah yang dikisahkan oleh Alkitab, ditunjuk oleh Alkitab. Itu yang jadi masalah. Bukan diridhoi Allah, bukan diridhoi Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran itu bukan diridhoi itu. Tapi itulah yang diperbaiki oleh Tuhan. Kelakuan-kelakuan manusia itu. Makanya dikatakan dalam Alkitab, segala tulisan yang tercatat di Alkitab itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki moral, menjadi guru, pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang di dalam kebenaran. Lah itu. Jadi bukan untuk mengajarkan itu, tapi menunjukkan. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang diridhoi Allah, Muhammad menikah banyak, semua orang diridhoi. Kalau di Al-Quran kan nggak ada yang diridhoi, cuma diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan. Seperti Abraham misalnya, tetap diterima, tetap berlanjut, supaya bisa menunjukkan betapa indahnya kasih itu, betapa buruknya dosa itu. Jadi pendeta Lamsen sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah keturunan pezina gitu maksudnya? Arti Ustadz Soaib bertentangan dengan ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu, yang kesohor sekarang, viral-viral itu. Kalau boleh dihapuslah itu. Bikin malu itu. Benar nggak itu? Berapa ustadz itu? Kata siapa ustadz itu? Semua mengatakan itu nanti tugas orang-orang muslim ada ke surga, nanti yang masuk surga memecahkan perawan. Ajaran apa itu? Padahal di dunia ini yang namanya yang memperdagangkan kelamin-kelamin ya, itu pelacuran itu. Diharam pada itu. Malu orang datang ke pelacuran. Malah di surga dibuat jadi tempat pelacuran. Ada, itu kan jelek. Jadi kalau boleh dihapus dulu lah semua itu. YouTube yang ada sekarang. Kalau nggak dihapus-hapus itu, tetap ada itu. Coba lihat tugas Islam di surga nanti memecahkan perawan itu. Ustadz siapa tuh namanya itu? Bukan satu ustadz sih. Berapa orang ustadz itu? Tuan Lamsen, kalau ingin mengetahui tentang Islam, lihat kitabnya. Ingin mengetahui tentang surga, baca Al-Quran. Demikian juga kalau Anda merasa surga Islam itu adalah tempat yang keji, baca kitab Abang. Matius 21 ayat 31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini yang membuat pendeta iri terhadap surganya umat Islam. Karena surganya umat Islam itu dipenuhi oleh bidadari. Sementara surganya Kristen dipenuhi oleh pesundal-pesundal. Ini dalil loh, dalil. Lalu kemudian dalam Matius 25 ayat 8. Di surganya Kristen itu ada gadis-gadis bodoh. Ya, yang kekurangan minyak. Di surganya Islam adanya adalah bidadari-bidadari. Inilah yang membuat Tuan Lamsen iri terhadap surganya umat Islam. Lalu kemudian di dalam surganya umat Islam, orang hidup layaknya di muka bumi, bersosialisasi, punya keluarga, punya tetangga, punya kerabat, hidup layaknya di bumi. Hanya saja di sana tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi saling bunuh-bunuhan, nggak ada lagi. Tetapi di surganya Kristen tidak ada yang seperti itu. Yang ada di surganya Kristen berdasarkan kitabnya Kristen, Wahyu 12 ayat 7, ada peperangan antara malaikat dengan ular naga. Ini yang membuat Tuan Lamsen cemburu dengan surganya umat Islam. Ya. Belum lagi di Wahyu 7 ayat 4. Dijelaskan di dalam kitab ini hanya 144.000 orang yang masuk ke dalam surga. Itu pun dari suku Israel.
Jadi Kristen tidak tahu mau kemana dia. Di dalam Wahyu 21 ayat 12, tembok besar lagi tinggi dan pintu gerbang 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nama suku Batak nggak ada Pak di situ. Ini yang membuat Tuan Lamsen itu sakit hati terhadap surganya umat Islam. Ya. Lalu kemudian di dalam Wahyu 21 ayat 16, di situ nyata dikatakan surganya Kristen berbentuk segi empat, panjang dan lebarnya sama. Maka malaikat itu mengukur surga itu dengan tongkat pengukurnya, dan ternyata panjangnya hanya 24.000 mil, lebarnya sama dengan tingginya. Ini yang membuat Tuan Lamsen sakit hati terhadap surganya umat Islam. Karena berdasarkan Wahyu 21 ayat 16, di situ setelah diukur panjangnya hanya kira-kira 80.000 kilometer, 81.000 kilometer, ya kira-kira seperti itulah. Jadi surganya sangat sempit. Wajar kemudian ketika orang Kristen itu, Tuan Lamsen itu cemburu dengan surganya umat Islam. Ya memang itulah ajaran Alkitab. Jadi Yesus itu keturunan orang-orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini dari dulu sampai sekarang. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah tujuan Yesus dalam dunia ini, untuk melepaskan manusia dari dosa-dosa itu. Ya saya akuilah bahwa Yesus itu adalah dilahirkan oleh orang-orang berdosa, keturunan dari orang-orang berdosa. Tapi dia itu anak dari Tuhan. Bukan asli manusia, dia bukan. Keajaiban dia itu. Dia bukan manusia 100%, bukan. Maksud saya bukan bahan-bahan dari manusia dia. Bahan bakunya dari surga. Ya, sebagian dari surga, sebagian dari bumi ini memang. Yaitu dari rahimnya si Maria. Jadi dia itu dari keturunan Daud yang pernah berzinah. Ya memang itulah ajaran Alkitab. Jadi Yesus itu keturunan orang-orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini dari dulu sampai sekarang. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah tujuan Yesus dalam dunia ini, untuk melepaskan manusia dari dosa-dosa itu. Ya saya akuilah bahwa Yesus itu adalah dilahirkan oleh orang-orang berdosa, keturunan dari orang-orang berdosa. Tapi dia itu anak dari Tuhan. Bukan asli manusia, dia bukan. Keajaiban dia itu. Dia bukan manusia 100%, bukan. Maksud saya bukan bahan-bahan dari manusia dia. Bahan bakunya dari surga. Ya, sebagian dari surga, sebagian dari bumi ini memang. Yaitu dari rahimnya si Maria. Jadi dia itu dari keturunan Daud yang pernah berzinah. Kelihatan sekali Tuan Lamsen ini belepotan. Yesus itu keturunan orang berdosa. Dosa apa, Bang? Dosa curi ayam? Dosa merampok? Dosa sabu-sabu? Atau dosa apa? Dosa berzina ya? Yang jujur dong. Jadi Yesus itu adalah keturunan pezina. Jujur dong. Benar nggak ini? Ini kan menurut Abang ya kan? Menurut Tuan Lamsen ya kan? Aku bilang kamu itu bodoh, tidak bodoh. Pintar, sangat pintar, luar biasa. Pintar untuk memelintir. Jadi orang sundal yang duluan ke surga itu orang sundal yang bagaimana, Jul? Kamu itu terlalu banyak menipu orang-orang Islam, menjelekkan ajaran Alkitab itu. Kamu pelintir itu. Ya? Jadi maksudnya bukan orang-orang sundal duluan ke surga sana yang tidak bertobat itu. Aduh, saya memang, kalau saya bukan Kristen, aduh, saya menangis kalau kamu berkhotbah seperti itu. Menangis saya, Jul. Kenapa Tuhan biarkan Jul ini hidup seperti itu? Pikir saya. Dia pintar, tapi memelintir. Saya salut dengan kamu itu, Jul. Iblis menggunakan kepintaranmu itu untuk memelintir ajaran Alkitab. Mana ada orang sundal masuk surga, Jul? Ya, coba Anda terangkan kepada saya.
Para pesundal yang lebih duluan masuk ke dalam surga daripada orang Kristen itu yang mana coba? Kategorinya pesundal yang kayak mana? Tunjuk dalilnya yang menerangkan itu, silakan. Emang apa sih keistimewaannya pesundal, Pak? Di sorganya orang Kristen itu orang nggak punya kelamin, nggak dipakai kelaminnya itu, Pak, buat gitu-gituan gitu loh, Pak. Jadi mau pesundal kek, mau apa kek, mau gay kek, kalau kata Yesus mereka percaya kepada Yesus, artinya mereka bertobat, ya mereka masuk sorga. Mereka nggak berkelamin, Pak, nggak dipakai, Pak. Beda dengan surganya Bapak. Surganya Bapak itu harus pakai gituan, pakai gitu-gituan, Pak. Gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Kalau baca Alkitab itu jangan diseleweng-selewengkan. Pesundal masuk surga itu kan konteksnya karena dia percaya kepada Yesus. Yang lain karena dia bertobat. Bukan karena dia nggak bertobat dimasukin ke surga. Lagian mau ngapain itu loh pesundal di surga? Nggak kepake, Pak. Otaknya dipakai kenapa sih, Pak?